Di era digital ini, politik udah gak kayak dulu lagi. Kalau dulu kita kenal politisi lewat pidato di TV atau spanduk di jalan. Sekarang mereka ada di genggaman kita lewat layar smartphone. Media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram bukan lagi sekedar buat hiburan, tapi udah jadi panggung utama para politisi buat ngebangun citra dan nyetir opini publik. Nah, salah satu fenomena paling menarik di tahun 2025 ini datang dari Jawa Barat, yaitu strategi digital Gubernur Deddy Mulyadi. Apa yang bikin dia beda? Mari kita bedah bareng-bareng. Beda dari kebanyakan pejabat yang pakai akun resmi pemerintah yang kaku dan formal, Kang Deddy Mulyadi lebih milih pakai akun pribadinya. Langkah ini bukan hanya tanpa alasan, ini adalah strategi personalisasi politik yang kuat. Dengan tampil sebagai Deddy Mulyadi, bukan sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia berhasil membangun kedekatan emosional dengan audiensnya. Ia seolah-olah ngobrol langsung sama kita, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai sesama warga. Gaya komunikasinya pun jauh dari kesan formal. Ia menggunakan gaya yang bisa disebut sebagai populisme komunikatif. Bahasanya sederhana, lugas, kadang diselupi humor khas Sunda yang bikin pesannya gampang dicerna dan disukai banyak orang. Konten-kontennya pun sangat merakyat. Kita sering lihat dia belusukan, ngobrol sama pedagang kaki lima, bantu warga yang rumahnya rusak, atau bahkan turun tangan langsung menuju perbaikan jalan yang bolong. Pesan yang mau disampaikan jelas, pemimpin itu harus turun langsung, merasakan denyut nadi masyarakat, bukan cuma duduk manis di balik meja kantor yang nyaman. Strategi ini secara nggak langsung mengkritik gaya kepemimpinan konvensional yang dianggap jauh dari rakyat. Ia menunjukkan bahwa solusi itu ada di lapangan, bukan ditumpukan kertas birokrasi. Kalau kita lihat dari kacamata ilmu komunikasi, ada dua teori utama yang dipakai Kang Deddy, yaitu farming dan juga agenda setting. Lewat teori farming, ia membingkai berbagai masalah sosial. Contohnya, masalah birokrasi yang lambat dan berbelit-belit ia bingkai sebagai masalah yang bisa diselesaikan dengan kehadiran pemimpin secara langsung di lapangan. Jadi solusinya bukan lagi rapat panjang, tapi aksi cepat dan nyata. Selanjutnya adalah agenda setting. Dengan konsisten mengunggah konten setiap hari, ia berhasil mengatur agenda pembicaraan publik. Isu-isu seperti keadilan sosial, nasi bong cilik, dan pelestarian budaya Sunda terus-menerus ia angkat. Hasilnya, isu-isu ini menjadi sorotan utama, baik di kalangan netizen maupun media massa konvensional. Media jadi ikut mengikut apa yang sedang viral di media sosialnya. Secara nggak langsung, Kang Deddy berhasil mendikte isu apa yang penting untuk dibicarakan di Jawa Barat, bahkan di tingkat nasional. Tetapi strategi ini tentu bukan tanpa kritik. Banyak yang menjuluki sebagai gubernur konten. Sebagian pihak beranggapan bahwa aksi-aksi simbolis di media sosial terkadang lebih dominan daripada perbuatan kebijakan yang nyata dan berdampak luas. Apakah solusi instan yang ditampilkan di kontennya benar-benar menyelesaikan akar masalah secara sistemik? Atau hanya sekedar pertunjukan untuk konsumsi media sosial? Ini adalah perdebatan yang menarik. Di satu sisi, aksinya menginspirasi dan memberi solusi cepat. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa fokus pada konten bisa mengesampingkan pekerjaan legitimasi dan birokrasi yang lebih fundamental, meski kurang menjual di kamera. Selain itu, ada juga resiko yang mengintai di area kecerdasan buatan atau AI. Kemudian teknologi deepfake dan manipulasi digital bisa menjadi ancaman serius. Bayangkan, jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab membuat video palsu Kang Deddy untuk menjatuhkan citranya. Di dunia ini, di mana citra adalah segalanya, serangan digital semacam ini bisa sangat berbahaya dan merusak kepercayaan publik yang sudah dibangun dengan susah payah. Pada akhirnya, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena Deddy Mulyadi? Akun media sosialnya bukan lagi sekedar informasi kegiatan gubernur. Ia telah mengubahnya menjadi sebuah arena pertarungan narasi, panggung untuk membangun citra, dan alat yang sangat efektif untuk memobilisasi dukungan politik. Ia adalah bukti nyata bagaimana landscape politik telah bertransformasi di era digital. Suka atau tidak, inilah wajah politik masa kini dan masa depan. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa